Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Allah berkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan ya insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang juga yang kami hormati dari jajaran pemerintah daerah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa atau beserta jajarannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Allah berkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan ya insyaallah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula kepada calon kedua mempelai, wabil khusus Ananda atau saudara Iman, dan juga Adinda Santi yang insyaallah mudah-mudahan besok akan melaksanakan pernikahannya. Allah lancarkan di dalam perjalanannya. Allah jadikan pernikahan yang makbulah dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta diberikan keturunan yang saleh, salihah. Amin ya rabbal. Dan diberikan keberkahan di dalam umur. Ini yang paling penting, keberkahan di dalam umur. Umur banyak tapi enggak berkah, ini sama aja pohon tapi enggak ada buahnya. Allah berkahkan di dalam umurnya, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada seluruh tetamu undangan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di malam ini diwasilahkan daripada saudara Iman dan keluarga, mengajak kita semua untuk sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, berupa nikmat di mana akan melaksanakan suatu ritual, dan ritual ini adalah yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal abhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa adwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fa'adal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, penuhnya kebahagiaan, Allah masih titipkan kita dalam keadaan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kenikmatan demi kenikmatan Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Dengan kenikmatan yang hak, setiap hamba akan diberikan kenikmatan yang pasti saat kita dikumpulkan di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan. Mudah-mudahan saat ini yang kurang di dalam rezeki Allah bukakan pintu rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat sampai ke akhirat. Yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya. Yang dalam keadaan sakit Allah angkat penyakitnya. Setiap orang yang mendapatkan suatu kenikmatan ditambahkan lagi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kenapa saya di awal-awal ini mengangkat kedua belah tangan? Selalu berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika ada suatu perkumpulan di mana perkumpulan itu di dalamnya menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi, maka setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Amin gitu. Masa amin aja kudu disuruh? Doanya pasti dikabulin, hajatnya pasti dikasih. Yang mau kawin lagi? Amin aja. Iman jangan amin ya man. Baru mau mulai. Saya belum lancar bahasa Sunda, nggak apa-apa ya. Salah sendiri, siapa suruh ngundang saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam pernikahan ada yang wajib kita ketahui. Yang pertama pastinya siap lahir dan batin. Beb, saya siap lahir dan batin, tapi I don't have money. Ngerti nggak? Waswis aja. Kalau kata orang Sumatera, nang hadong hepeng. Kalau kata orang Sunda apa? Teboga. Iya itu dah. Nggak punya duit Bib, tapi saya mau Bib lahir batin, saya siap. Tunggu kawin masal kepala desa nggak buka-buka. Boleh itu Pak dijadiin program, daripada satu kampung ada yang zina, betul nggak? Saya lagi khusus, saya bilang sama Pak Bupati sama Pak Acep, Pak Acep kayaknya setiap kecamatan atau setiap desa dibikin pernikahan massal yang kira-kira anak muda pengen tapi nggak ada kemampuan. Kenapa? Mengantisipasi jauhin bala dari kota Kuningan. Kenapa? Soalnya yang laki sama laki suka udah 30%. Di Kuningan ini bu, woi bu. Kalau saya bingung ibu-ibu kalau ngelihat saya tuh bawaannya serius saja. Lagi pada bingung ini diciptain hidungnya dari apaan ini orang. Bu, punya anak laki nggak di rumah? Diperiksa bu, diperiksa. Bener-bener, saya ngomong nggak bohongan. Karena di Kabupaten Kuningan ini, saya megang pemuda-pemudi Kabupaten Kuningan, khususnya di Bikers Community.
Di bikers anak-anak motor khususnya. Ini banyak ajang maksiat. Kalau kita lihat orang klub motor ini katanya, wah ini tukang minum, tukang begal. Tapi alhamdulillah Kabupaten Kuningan bikers-bikersnya baik-baik, ramah-ramah, bukan main insya Allah. Sekarang pemuda-pemudanya yang laki sama laki suka sesama jenis udah 30%. Jeruk makan jeruk, main pedang-pedangan. Yang di belakang dengar nggak? Lu main pedang-pedangan ya denger dah. Yang perempuan sama perempuan udah berapa persen, Bib? Sudah masuk di angka 17%. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Tapi saya sebelum saya lanjutin lagi ke dalam hukum-hukum, saya mau ngasih tahu beberapa bulan yang lalu saya sempat nanganin, Pak. Ini PR buat kiai, para alim ulama, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat. Ini diperiksa kampung kita. Ada satu anak umur 17 tahun murtad. Umur 17 tahun murtad, pindah ke agamanya ke Kristen Protestan. 17 tahun, masih SMA, baru belajar. Kasusnya apa? Facebook. Orang sini kenal Facebook? Masa? Ada di media sosial namanya Facebook, Pak. Facebook ini ternyata dia kenalan dengan salah satu orang di dalam Facebook pertemanannya ini. Dia sering curhat keadaan rumah tangga atau keluarganya. Begitu curhat, ini teman lawan yang di Facebook ini mengasih satu solusi. Ngasih solusi, dikasih nasihat, lama-lama tertarik. Begitu tertarik ditanya, baru agamanya apa? Saya Kristen Protestan. Apakah ini yang diajarkan di dalam agamanya? Iya, agama kita kasih sayang. Bagaimanapun keadaan rumah tangga, kita pasrahkan kepada Tuhan. Akhirnya usut punya usut, pindahlah agama ini anak. Udah pindah agama, pakai gay lagi, kan repot. Dibawa ke rumah saya. Habib, ini kiai udah nasehatin nggak bisa. Tokoh sudah nasehatin nggak bisa. Kayaknya mesti di tangan anak muda nih, Bib, katanya. Datang ke rumah saya. Saya belum tahu kalau dia punya penyakit. Penyakitnya laki suka sama saya. Yang namanya saya disuruh nasehatin, saya masukin ke dalam kamar. Sini, cerita sama saya, ngobrol berdua. Dari mulai saya ajak bicara, nggak pernah natap mata saya. Gak pernah mau, nunduk aja. Dinasehatin, enggak mau dengerin. Saya tanya, kenapa enggak pandang muka saya? Berarti kali kamu ini enggak ngehargain saya ajak bicara. Saya ini lawan bicara kamu. Enggak tahu saya, Pak Habib, kalau deket Pak Habib, saya kok ada getar-getar. Ya, gua ngeri juga nih orang. Saya tanya, maksudnya apa? Saya sepertinya ada kelainan, saya suka juga dengan laki-laki. Maksudnya? Iya, saya ada terpesona juga kalau ngelihat laki-laki tampan, katanya. Wah, gue ganteng juga. Yang kata ganteng orang gay nggak bangga saya. Begitu dia bilang seperti itu, saya ajak keluar dari kamar. Ngeri terjadi hal yang tidak diinginkan. Masa ganteng-ganteng begini? Kan bahaya juga. Begitu saya ajak ngobrol, ternyata sudah nggak bisa. Kemungkinan besar ini orang sudah mulai dicuci otaknya. Makanya ibu bapak kalau sayang sama anak, kasih handphone tapi diperiksa minimal 2 hari sekali. Syukur-syukur tiap mau tidur. Bib, tapi handphone anak saya di password. Ambil, minta disuruh buka. Nggak mau, Bib, pakai sidik jari. Suruh ambil sidik jarinya. Nih, bukain handphonenya, saya mau periksa sama siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul, siapa lawan bicaranya. Itu dicari tahu. Anak saya mah aman, Bib. Pulang sekolah langsung masuk kamar, Bib. Enggak keluar lagi. Bahaya juga kalau mati gimana. Begitu udah sampai masuk kamar, lihat dulu yang di tangannya apa.
Kalau ada handphone di tangannya, ingat Bu, Pak, handphone itu bisa menjelajah dunia. Satu genggaman di tangannya, dia bisa tahu bagaimana negara lain, bagaimana apa yang dia ingin tahu. Situs semuanya sudah terbuka. Yang pornonya, yang lainnya, semua sudah terbuka. Apalagi pinjaman online. Sekarang udah banyak pinjaman online. Anak kita pinjaman online, nggak taunya dia cuma ngasih modal foto KTP, yang pusing kita. Tahu-tahu bunganya sampai 15 juta. Udah banyak yang sekarang kayak begitu, udah banyak. Hati-hati Pak, Bu, tanggung jawab kalian sampai di hadapan Allah. Saya cuma mau ngasih tahu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya Sahih Imam Bukhari, hasan hadis ini. Anak itu fitnah. Anak fitnah, fitnah di dunia, fitnah di akhirat. Tergantung bagaimana kita cara ngedidik anak-anak kita. Bib, anak saya mas sekarang man, ya Allah Bib, ngelawan sama saya. Salah siapa? Jangan disalahin anaknya, salahin orang tuanya. Kenapa? Terlalu enak, terlalu ngebiarin. Bib, anak saya perempuan susah banget suruh pakai hijab. Udah Bib, saya biarin aja. Hati-hati, saat ada pembiaran, Allah laknat satu kampung. Hati-hati loh. Yang satu orang nggak mau pakai kerudung, dinasehatin nggak mau, di masa bodohin sama orang tuanya, satu kampung diadab sama Allah. Hati-hati loh. Ini mudah-mudahan anak perawan di sini semuanya pakai hijab ya. Insya. Kalau mau tidur buka, jangan kayak di sinetron. Saking mau nutup rapat sampai tidur juga dipakai, akhirnya bangun kecekek modar. Paham ya? Bapak tanggung jawab ya Pak. Tanggung jawab loh dunia akhirat. Kalau anaknya belum nikah, yang perawan, yang perempuan, ya tanggung jawab dunia akhirat. Kalau sudah nikah, urusan suaminya, biarin urusan suaminya. Suaminya mau puter sono puter sini terserah, wajib hukuman daripada suaminya. Karena tanggung jawab orang tua udah selesai. Kalau laki-laki sampai yaumil kiamah orang tua tanggung jawabnya. Tuh bedanya laki-laki sama perempuan. Padahal perempuan itu masuk surga paling gampang. Mau tahu caranya? Benar. Nggak nyesal. Kan mulai ragu-ragu. Saya mau tanya dulu sama ibu, Bu mau nggak masuk surga? Benar. Nggak nyesel. Mau dikasih tahu? Nih pasang kupingnya benar-benar. Kalau ibu mau masuk surga paling gampang. Penasaran lo kan? Nah, kasih tahu nggak ya? Pak, kalau bisa Bapak direkam Pak. Simak saya ngomong. Tuh dengar kata Habib. Ya? Boleh nggak Pak? Disimpan ya? Direkam baik-baik. Ibu mau masuk surga. Yang punya suami, banyak nggak di sini? Bu, saya tanya sekali lagi, ibu mau masuk surga nggak Bu? Izinin suami kawin lagi, surga tempatnya. Lah, Nabi yang ngomong, bukan Rifki, bukan. Jangan tuntut saya ya. Ini demi Allah, demi Rasulullah. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang istri yang membolehkan suaminya nikah lagi, surga tempatnya. Amin gitu. Tenang Pak, saya belain Pak. Saya ngelihat Bapak ini muka-muka penuh harapan. Nggak bisa ngelihat tenda, ngelihat wah pelaminan gawaan gemeter aja. Saya ngelihat muka-muka Bapak ini, ya Allah kesian benar. Tenang Pak, tenang. Bu, boleh. Bodoh amat Bib, mau masuk surga kayak mau kagak. Kumaha aing bae. Saya ngerti bahasa Sunda cuman begitu-gitunya aja. Bu, jangan marah ya. Jangan marah. Karena itu hadis, ini dalam syariat. Kita ngomong agama bukan nih. Ngomongin agama, kita bukan hawa nafsu. Sekarang kalau ibu masih juga nggak yakin, yuk kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, tenang Pak, gue kasih lobang loh. Tenang.
Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya dulu tapi ibu yang jawab ya. Salat 5 waktu siapa yang mewajibkan? Masa Allah nggak tahu? Salat 5 waktu yang mewajibkan siapa? Allah. Jika tidak melakukan hukumannya dosa besar. Zakat hukumnya apa? Wajib. Yang perintahin Allah. Jika tidak melakukan zakat dosa besar. Puasa bulan Ramadan siapa yang mewajibkan? Yang perintahin. Kalau nggak puasa bulan Ramadan dosa besar. Nggak ada dosa doang, nggak ada dosa besar. Kenapa? Karena itu adalah suatu prinsip di dalam Islam. Faham? Pergi haji hukumnya apa? Bagi yang mampu. Kalau nggak melakukan, Nabi menegaskan mereka yang memiliki harta, uang, setiapnya punya kemampuan, tapi tidak ingin melaksanakan haji, kata Nabi SAW, tinggal pilih mau mati secara Yahudi apa Nasrani. Betul apa enggak? Berarti hukumnya wajib. Jika tidak melakukan, dosa besar. Faham ya? Sudah paham sampai sini? Nikah 2 boleh apa enggak? 3, 4, 5, enggak, 4 doang. Maruk loh. Boleh. Bib hari kan ada 7 koplak nih namanya nih, dengkul nih copot. Kayak yang subur. Hari 7 bini 9, 2 buat apa? Serep bib. Saya ketemu sama yang subur, rumahnya alhamdulillah nggak jauh di Jakarta sama saya. Yang ya Allah yang udah peot. Mana bininya cakep-cakep banget lagi Pak, Masya Allah. Kenapa mau sama yang subur? Yahud bib. Kenapa sih? Berarti 2 boleh ya, 3 boleh ya, 4 boleh ya. Siapa yang perintahin? Siapa yang membolehkan? Urusan ibu apa nggak ngebolehin? Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Wah besok nih Habib kayaknya gue nggak undang lagi nih. Bib, saya pengen ngizinin suami saya nikah lagi, tapi sakitnya Bib, ya Allah Bib, saya nggak bisa dimadu Bib. Kalau gitu digula. Ini Iman kayaknya lagi cari ancang-ancang nih Iman nih. Ini kayaknya pelaminan pertama 3 bulan, pelaminan kedua. Kenapa sih yang setiap perempuan ini nggak terima kalau suaminya nikah lagi? Kenapa? Karena jaminannya surga. Syaitan akan membisikkan, enggak boleh, jangan, woi enak aja, ntar dibagi 2 rezeki lo kurang. Ntar uang make up lo berkurang, uang dandanan lo, uang semuanya berkurang. Cintanya ntar dibagi, dia lebih cinta sama yang kedua karenanya lebih semok. Kan begitu. Tuh ibu udah dia ngomong bahaya. Tapi apa diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya? Jika satu mencukupi, kata Allah, di dalam syariat, di dalam ketentuan hak kepada laki-laki, nggak boleh, cukup 1. Alhamdulillah, lega napas bib. Tuh Pak, denger tuh Pak tuh. Nah sekarang saya juga mau ngasih juga amanah buat ibu-ibu. Kenapa saya banyak nasihatin perempuan? Karena demi Allah, demi Rasulullah, perempuan zaman sekarang yang namanya istri sama suami berani banget. Betul nggak? Melotot sama suami, pulang telat dikit ngoceh sampai subuh. Betul begitu, betul. Saya ngomong banyakin perempuan ini kenapa? Karena di neraka itu paling banyak apa? Laki-laki apa perempuan? Karena nggak ngizinin suaminya kawin lagi. Kembali lagi ke situ. Satu ibu udah pulang, mulai gerah ngedengerin suami kawin lagi. Dikit lagi juga emak-emak pada pulang nih. Terusin ya.
Terusin ya. Di neraka paling banyak apa? Perempuan. Apa di dalam kitab Duratun Nasihin? Hadis Nabi SAW, di dalam riwayat tersebut dikatakan, saat aku Isra wal Mi'raj, aku diperlihatkan neraka dan paling banyak istri-istri yang berada di dalam neraka. Nah lo, istri siapa tuh? Insya Allah bukan istri kita, insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ya ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang salehah semua. Istri yang taat sama suami, istri yang taat sama Allah, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Siti Fatimah. Kenal Siti Fatimah? Putri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, ya Rasulullah, wahai ayahku, apa yang membuat perempuan-perempuan atau istri daripada suami mereka itu ada di dalam neraka? Yang pertama, ada yang diikat daripada bun-bunannya, diikat, ditarik oleh malaikat sampai otaknya berceceran. Dan yang kedua, ada yang terikat daripada payudaranya. Ada pula yang memakan daripada jasadnya sendiri. Ada yang membongkar isi perutnya, makan usus-ususnya. Dan ada juga kalajengking, ada juga yang namanya kelabang masuk daripada kemaluannya sehingga keluar dari duburnya, hancur isi daripada perutnya. Dengar nggak tuh? Serem nggak bu? Ini bukan dongeng ya. Bukan dongeng, tapi ini kenyataan alal haq yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah mendengarnya nutup kuping. Siti Fatimah menutup kupingnya sambil menggelengkan kepalanya, nggak sanggup dengarnya. Khawatir dirinya yang akan mendapatkan siksaan tersebut. Sedangkan Siti Fatimah Al-Batul Az-Zahra yang tersucikan dan yang teraman daripada siksa api neraka masih menangis mendengar suara perempuan seperti itu. Sampai saat itu Siti Fatimah bertanya lagi, ya Rasulullah, tidak tahan aku mendengar daripada ceritamu ini. Aku ingin mendengar apa dosa daripada istri tersebut yang mereka ditarik daripada rambutnya sampai ke ubun-ubunnya, sampai tercecer otaknya, mereka yang sampai mati tidak menutup auratnya. Dan yang kedua, yang menggantungkan daripada payudaranya, mereka yang mengumbar jasad atau badannya untuk dilihat daripada laki-laki yang bukan mahramnya. Yang ketiga, mereka yang memakan daripada daging-daging jasad sendiri karena mereka adalah seorang wanita yang demen berhias untuk dipandang untuk orang lain, bukan untuk menyenangkan suaminya. Yang keempat, kata Nabi, kemaluannya dimasukkan daripada kalajengking dan daripada binatang-binatang yang sangat beracun masuk ke daripada alat kelaminnya, keluar sampai duburnya sehingga digerogoti daripada isi perutnya. Mereka yang tidak menjaga kemaluannya. Yang kelima, mereka yang membuka daripada isi perutnya, memakan makanannya daripada isi perutnya sendiri. Mereka yang menceritakan kejelekan suaminya. Ini kira-kira saya enggak menuduh, tidak berprasangka pun tidak. Insya Allah mudah-mudahan wanita yang berada di desa ini Allah selamatkan dari siksa tersebut. Saya nggak perlu ibu jawab, perempuan jawab, tapi renung sendiri. Dari sekian banyak yang diceritakan, ada nggak salah satunya yang saya tidak jaga daripada kehormatan suami saya? Sampai Nabi mengatakan, Bu, Pak, untuk menyampaikan kepada istri di rumah. Tahu nggak sih di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, di khutbah nikah ada dikatakan di dalam khutbah tersebut Nabi mengucapkan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena pernikahan ini untuk menjaga keimanan dan makin taat ibadah kepada Allah. Hukum nikah itu banyak. Bisa jadi sunnah,
bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Kapan ini terjadi? Sunnah. Jika, simak baik-baik, jika pernikahan tersebut ingin menambahkan nilai ibadah mereka kepada Allah, maka sunnah hukumnya. Pernikahan hukumnya sunnah. Wajib, kapan itu menjadi wajib? Mereka punya hawa nafsu yang tinggi, berkeinginan untuk syahwatnya nggak bisa dibendung, memiliki keuangan yang cukup, maka wajib untuk menikah. Keuangan yang cukup maksudnya bisa menafkahi, memberikan nafkah lahir dan batin. Kapan itu menjadi haram? Nih yang bahaya. Ini yang benar-benar bahaya. Kita nggak sadar ini. Pernikahan kita bisa menjadi haram jika sebelum menikah mereka orang yang pandai beribadah, setelah menikah dia orang yang lalai kepada Allah. Haram pernikahan tersebut. Mudah-mudahan Allah jaga pernikahan kita. Nah, maka itu minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan jodoh kami. Panjangkan jodoh kami sampai ke dalam surga, jangan cuma sampai di dunia. Suami fitnah, istri fitnah, anak fitnah, mertua gue bilangin loh, mertua fitnah, tetangga fitnah, saudara fitnah, ipar fitnah. Orang yang berani menikah membuka lembaran fitnahan baru. Ini contohnya ini. Ini dia, berani membuka lembaran fitnahan baru. Bukan berarti orang nikah ujiannya stop, nggak ada, dibuka, makin dilebarin. Makanya doanya jangan salah. Kadang kita dikasih doanya, kadang suka bilang, ya Allah tambahkan hamba kesabaran, ya Allah tambahkan hamba kesabaran, sampai nangis. Kenapa? Ujian terus, Bib, nggak selesai, ujian lagi, terus minta sabar. Iya, pantesan. Karena diminta sabar, ujiannya lagi. Sabar lagi, uji lagi. Terus sampai di mana batas kesabaran? Mintanya jangan minta sabar. Mintanya apa? Ya Allah, selesaikan permasalahanku selama di dunia sampai di akhirat. Itu doanya. Ini doanya, ya Allah minta sabar. Besok diuji lagi, nggak kelar-kelar ya Allah. Ya doanya salah. Ya minimalnya doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Kan minta kebaikan, minta diselamatin. Itu doa yang mustajab. Udah doanya jangan neko-neko dah, jangan macam-macam. Doanya apa lagi? Minta kaya, minta ya Allah jadikan hamba orang yang kaya raya. Mau kaya raya apa mau berkah? Bohong ah. Muka-mukanya perlu duit kayaknya nih. Hah? Mau berkah apa menjadi orang kaya? Minta sama Allah, ya Allah jadikan kami menjadi hamba yang kaya namun berkah. Orang kaya banyak. Banyak orang kaya. Yang berkah dikit. Orang kaya yang berkah dikit. No, contoh no yang ditangkap KPK. Tahu KPK? Komisi Pemberantasan Kuda. Yang namanya binatang kan nggak mau tahu hak siapa juga dimakan. Betul apa enggak? Orang kaya banyak, yang berkah dikit. Yang ditangkap KPK untuk orang kaya semua, bu, duitnya penghasilannya triliunan. Setahun bisa 10 triliun, 4 triliun. Pernah lihat duit 1 triliun? Pernah? Pernah nggak? Nggak pernah? Sama gue juga. Di desa, kalau 1 triliun dibeliin cendol, tenggelam. Benar loh. Subhanallah. Mintanya sama Allah menjadi orang kaya yang berkah. Kalau ini sudah terjadi, maka kehidupan kita nikmat. Dapat sedikit, alhamdulillah. Yang nuntut juga perempuan kadang-kadang, Bib. Kebiasaan perempuan kalau udah ngeliat duit hijau matanya. Bukan ibu-ibu sini, bukan. Jakarta yang begitu. Desa apa namanya? Saya tanya, ibu aslinya mana? Sagarahia. Yang namanya perempuan mah udah kodratnya matre. Tahu matre? Mata duitan. Ibu
Ngaku nggak? Ngaku nggak? Harus ngaku. Kalau ibu bilang saya enggak, bohong. Saya kasih pilihan, saya bawa uang, saya kasih 100 sama 1 juta, yang dipilih yang mana? Oh kan matre lo. Kalau bapak dikasih, Pak, ini saya kasih 100 sama 1 juta, bapak ambil yang mana? Karena dirongrong sama ibunya, mintanya 1 juta juga. Tetap Pak, saya belain, tenang. Kita sama-sama laki-laki Pak. Nasib kita sama. Bib, yang namanya perempuan matre doyan duit, masa ya Allah Bib, itu mah udah kodrat Bib. Emang beli lipstik pakai apa? Tuker guling. Betul? Pixie aja bedaknya udah ketahuan 175. Lipstik yang namanya makeover udah 220. Krim siang, krim malam, toner, sabunnya satu paket 375. Belum lagi deodorannya, belum lagi maskaranya, maskaranya udah 125. Blush onnya dengan paket-paketannya, dengan koasnya, semua 240. Habib tahu banget bini gua. Begel banget, begel. Semuanya kan pakai modal Bib kalau mau istrinya cantik. Iya, memang. Pokoknya kalau ada yang bilang Bib saya nggak berani nikah Bib, belanjaannya banyak, sampai kapan laki juga nggak bakal kawin. Nah kenapa? Emang perempuan butuhnya yang begituan. Nah kalau laki-laki yang butuh make up kan lekong namanya. Kan begitu kan. Makanya kalau laki hidupnya simpel, deodoran, body spray, pakai kaos oblong, udah cuman nyisir selesai jalan. Kalau perempuan ya Allah, mau jalan jam 10, jam 6 udah ke salon, nyasak sono, nyasak sini, muka begitu sampai rumah, laki juga bingung lu siapa. Betul Pak, betul. Kadang kalau dandan, ya Allah, kata Nabi SAW, Nabi kita ini ngasih nasihat luar biasa, luar biasa. Apa nasihatnya? Jadilah wahai perempuan atau istri pelacur suami kalian. Dengar nggak Bu? Pura-pura nggak dengar loh. Bu, tahu nggak kata Nabi apa? Wahai wanita, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Tahu pelacur? Tahu pelacur? Masa nggak tahu? Tahu nggak? Kalau duduk pakai you can see, tali satu. Kalau duduknya tuh pahanya sampai sini kelihatan, sambil kipas-kipas. Abang sini bang. Begitu Bang ya? Begitu nggak? Dulu saya dengar kata orang. Coba lihat pelacur. Kita bahas pelacur boleh? Ini model-model begini nih. Tapi mudah-mudahan di sini mah jauh ya. Tempat-tempat begituan jauh ya. Jakarta, tetangga saya buka pintu ya, elah enak amat dah. Tinggal tomprok. Kalau kata anak saya tinggal lep. Di sini kan jauh mau kemana-mana ya. Tapi di sini paling enak kalau berdoa nggak pakai angkat tangan. Kenapa Bib? Cuman ngetok aja langit. Ya Allah, kabulin dong. Dekat banget sama langit. Saya dari tadi masuk ke sini naik, nggak turun. Saya bingung gimana ntar pulangnya bagaimana ini. Subhanallah. Tapi mudah-mudahan naiknya daripada daerah ini Allah berkahi, rezeki kita Allah naikin lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya pelacur Pak, saya nggak ngomong sama ibu, saya ngomong sama bapak. Yang dijual di tempat begituan tuh, yang dijual pelacur. Pelacur itu laki apa perempuan? Nggak ada pelacur laki, nggak ada, demi Allah nggak ada. Itu namanya orang gila. Ngapain jual laki? Pak, kita fair-fairan aja Pak. Tenang, saya nggak aduin kok. Yang namanya pelacur laki apa perempuan? Perempuan. Coba kalau datang ke tempat kayak begituan, begitu lewat, ini yang namanya pelacur manggil, sini, yang sini. Kenapa Dek? Sini aku temenin, dipegang tangannya, dimasukinlah tuh ke dalam suatu ruangan gelap banget, cuman ada remang-remang lampunya.
ada suara musik. Begitu duduk di sampingnya sambil dipegang tangannya, yang mau minum apa? Mau panas atau dingin? Atau mau panas dingin? Iya kan, pembelikan bebas, pembelikan raja, betul. Yang dingin aja, yang diambil korek, dipanggil waitersnya. Datang waiters, ya ada perlu apa? Tolong layani, bikinin yang dingin banget. Kalau bisa begitu dia minum, dianya ikut beku. Begitu selesai minuman telah datang sambil dipegang. Gimana pekerjaan yang lelah hari ini? Banyak nggak pekerjaannya? Penghasilan sampai dengan lelahnya ditanya capek apa enggak? Kira-kira istri kita begitu apa enggak? No, yang belakang ngaku no. Kenapa sih laki-laki paling banyak ke tempat pelacuran? Karena itu yang dicari. Apa? Perhatian. Makanya ibu kalau ketemu suami dandan yang wangi, jangan balsem mulu. Dikit-dikit balpirik, dikit-dikit cap kampak. Paling wangi fresh care. Kesian suami lagi cium pedas mulutnya. Betul Pak, betul. Udah daster bolong dipakai mulu, peniti atas, peniti bawah, samping peniti. Ya Allah, buang apa buang? Suami datang capek, pengen peluk kesah, begitu peluk tangan ketuncep. Senang kagak sayang hilang tetanus. Lah iyalah peniti karatan. Nyuci ngikut, nyetrika ngikut, jemur ngikut tuh peniti. Masya Allah, dibuang. Bu, sayangin suaminya. Kalau udah nggak ada nyesel nantinya. Tahu Siti Khadijatul Kubra? Siti Khadijatul Kubra adalah istri Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Tanpa ada suatu hal apapun, dengan menerima Nabi ikhlas lillah wa fillah, dengan harta, dengan jasad, dengan pikiran, dengan semua yang ada dari ujung rambut sampai ujung kakinya, semua diberikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita tahu betul, bapak tahu, bu, ibu tahu, Mekah, kota Mekah itu, insya Allah mudah-mudahan Allah ringankan langkah kaki kita untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Kita tahu bagaimana Mekah, kita tahu bagaimana Madinah. 70% wilayah Mekah itu tanahnya punya Siti Khadijatul Kubra. Saudagar yang paling kaya, istrinya Nabi dinikahin umur 45. Masya Allah. Dinikahin apa kata Nabi? Persyaratan orang menikah. Man, lu dengerin gue nih man. Persyaratan orang nikah yang pertama, lihat si perempuannya cantik apa jelek. Bukan jelek, kurang cantik. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu kaya apa enggak? Kaya atau tidak? Kenapa si Bib yang dipilih kaya atau tidak? Yang pertama, kayanya seorang perempuan itu bisa membawa keberkahan untuk suaminya. Bukan dihabisin sama laki, bukan. Kayanya seorang istri bisa membawa keberkahan kepada suami. Suami pun akan tumbuh, ingin mencari rezeki lagi, nyari rezeki lagi. Untuk apa? Untuk membahagiakan istri. Yang ketiga, lihat latar belakang keluarganya. Latar belakang keluarganya bagaimana? Itu dicari tahu. Ya, ahli ibadah atau enggak? Kalau enggak ibadah, jangan dia. Kenapa? Bakal nyusahin nih nantinya nih. Paham ya? Yang kelima apa kata Nabi? Yang kelima kata Nabi, lihat jalannya. Perempuan disuruh lihat apa? Jalannya. Kalau megar, ngangkang jangan. Ini Nabi yang ngajarin, bukan saya, bukan. Saya mah dari kitab saya cuma nyampein. Mau terima mau enggak, ya itu kata Nabi. Lihat jalannya, rapet, rapi, nggak pernah menggoda. Ada kan perempuan sekarang kalau jalan ngegoda.
ngegoda banget kayak lonceng. Betul. Makanya perempuan itu dikatakan oleh Nabi, Siti Fatimah mengajarkan pula pakai bajunya tuh jangan sampai kelihatan bentuk tubuh. Jangan sampai kelihatan bentuk tubuh. Makanya ibu dandan di depan suami. Dandan. Suami pergi nih. Di sini rata-rata apa? Ke sawah atau ke sawah? Kalau ke sawah jam berapa? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi ibu udah rapi tuh. Astagfirullahalazim. Lu pada jujur-jujur amat sih lo. Jam 7 rapi bu, udah dandan, bikinin kopi. Emang gak ada yang begitu pak? La haula wala quwata illa billah. Ini tanda-tanda kiamat. Habib kayaknya perempuan salah mulu. Bukan salah mulu, saya lagi ngelurusin biar benar. Jadi istri itu jangan banyak nuntut, maunya diikutin, maunya didengerin, tapi urusan suami nggak mau tahu. Ini yang bahaya. Bib, saya mah udah pusing ngurusin anak, sampai suruh lu bikin. Yang namanya anak tugasnya ibu, ya wajar ngelayanin suami, ngelayanin anak, belum nyuci, belum ngepel, belum nyapu, itu tugasnya. Kenapa? Ibu itu dibayar, waktu nikah dibayar. Gue gahar banget, gue tebalikin juga nih. Lo bener, perempuan itu kan dibayar. Mahar apa? Ibu dibeli bu, ibu tuh nikah dibeli, itu namanya mahar. Paham? Nah setelah itu terserah laki, ibu mau diapain, mau dipelintir, mau digulung-gulung, terserah, itu hak di suami. Ubib kalau kayak gitu lah, nikah nggak enak. Saya jujur sama ibu yang udah nikah, enak apa enggak? Hah, itu lo jujur kan? Bu, tugas yang namanya wanita layanin suami. Ibu bangun pagi, bikinin kopi, sambil baca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apalagi campur goyangan, cakep banget. Lah iya, tangannya kan goyang, aduh. Terus diem liatin, goyang. Kan nggak begitu, digoyang tangannya. Setelah bikin kopi, duduk nemenin. Ini habis bikin kopi, tak dulu, terusin aja dulu kemana. Dia ambil selimut, dia tidur lagi. Siti Khadijatul Kubra, saat dimana beliau 3 bulan tidak bangun dari tempat tidurnya, sakit yang luar biasa, 3 bulan gak bangun dari tempat tidurnya. Tatkala satu saat Siti Fatimah dipanggil, ya Fatimah, datang kepadaku. Ada apa wahai ibu? Hias dandani wajahku, kata Siti Khadijatul Kubra. Ada apa ibu? Ibu engkau dalam keadaan sakit. Cepat hias dandani wajahku. Ada apa? Sebentar lagi ayahmu akan kembali. Didandanin wajahnya, dihias wajahnya, nggak bisa bangun, nggak bisa bergerak 3 bulan. Begitu saat diketuk pintunya, assalamualaikum ya ahlul bait, yang bangkit adalah Siti Khadijatul Kubra. Sakitnya dihilangin. Begitu dia buka pintunya, diambil, waalaikumsalam ya Rasulullah, dicium tangannya sambil digandeng, diajak duduk di samping Siti Khadijah. Ya Rasulullah, dari mana engkau? Aku sedang berperang wahai Khadijah. Aku meninggalkan medan perang karena peperangan akan dimulai 3 hari yang akan datang. Aku datang kemari untuk bagaimana melihat keadaanmu. Rasulullah nggak tahu Siti Khadijah sakit. Aku baik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membikinkan engkau teh. Apa katanya? Ya Khadijah, sebentar, aku nggak lama, aku harus keluar lagi. Biar walaupun cuma 2 atau 3 tegukan ya Rasulullah. Baik. Suami yang saleh mengiyakan, nggak terburu-buru. Siti Khadijah yang lari ke dapur bikin teh, sakit nih 3 bulan nggak bangun. Begitu sampai 3, dia minum, selesai minum, kita kan nggak ngomongin dia ya. Terusin nggak nih? Ntar gue digonggong lagi.
Setelah saat dimana setelah membuat minuman dikasih ke si Rasulullah, diminum oleh Rasulullah, selesai itu Rasulullah bangkit pergi. Ya Khadijah, aku harus pergi kembali untuk ke medan perang. Silahkan ya Rasulullah, fi amanillah, semoga engkau selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Istri yang solehah mendoakan suami saat keluar dari rumahnya. Ibu begitu nggak bu? Menang baik. Doain ya bu ya. Suami keluar dari rumah, ibu berdoa. Begitu Rasulullah baru 10 kaki, jalan kaki 10 kaki dari rumah Siti Khadijah, dipanggil oleh Siti Fatimah berlari. Ya Rasulullah, kembali ke dalam rumah. Ada apa wahai putriku? Ibu telah meninggal dunia. Seorang istri telah meninggal dunia setelah melakukan suatu kewajiban seorang istri kepada suaminya. Kira-kira tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Surga tanpa dihisap. Ibu mau masuk surga tanpa dihisap mau? Gak perlu sholat sunnah, gak perlu puasa sunnah, qabliyah, ba'diyah, gak usah. Sholat apa yang namanya sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, nggak usah. Wajibnya aja jalanin 5 waktu wajib, puasa bulan Ramadan, baca Al-Quran, zakat yang benar, itu aja yang diwajibin. Yang sunnahnya nggak usah, cuman satu kuncinya, taat apa kata suami, iya, sorga tempatnya. Jangan banyak, bu. Nih satu lagi saya mau ngasih tahu, bu. Pak, kalau di depan anak boleh panggil istri ibu, boleh. Kenapa? Karena mendidik anak untuk manggil seorang ibu. Kalau di depan, di belakang anak panggilannya romantis. Ya, jangan, nggak boleh loh. Ini panggilan orang tua, ini panggilan anak kepada orang tua. Jangan dipakai kepada pasangan suami istri, nggak boleh. Minimal panggilan nama. Minimal panggilan nama. Yang romantis, yang honey, bebek, my love, kemerek spray. Panggilannya no darling, dadar guling. Ya, panggilannya romantis. Yang namanya hubungan rumah tangga nih, imannya kemana? Gue lagi nasehatin lu, jalan-jalan lu man lu ah. Ini kalau yang begini nih udah kayaknya udah expired nih. Romantisnya harus bisa. Rasulullah itu romantis, Pak. Rasulullah itu romantis. Ibu mau tahu nggak, Bu? Rasulullah saking romantisnya pernah satu ketika minta air sama Siti Aisyah. Saya mau tanya dulu, kenal nggak Siti Aisyah? Siti Aisyah itu istri Nabi yang paling cantik. Laler nemplok kepleset. Cantik luar biasa. Sampai dipanggil ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Ini bib, saya mau manggil ya Humairah kepada istri saya, tapi hitam. Jangan dikata hitam, gak boleh ngatain hitam. Romantisnya gimana? Yang kamu ini sebenarnya bukannya hitam, kamu ini putih yang tertunda. Ya kan nyenengin loh, nyenengin. Ya nyenengin, dikasih gitu. Ayang bisa aja. Tuh pasti begitu tuh. Pasti begitu perempuan. Perempuan itu syahwatnya di telinga. Laki-laki syahwatnya di mana? Nih, di mata. Coba lihat laki-laki, ada perempuan demplon dikit lewat. Subhanallah, subhanallah. Begitu lihat, astagfirullahaladzim. Selesai, astagfirullahaladzim. Dosa. Gak boleh begitu. Syahwatnya laki-laki itu di mata, perempuan di mana? Telinga. Makanya nggak pernah bisa dengar diskon. Bener? Oh, di Jogja lagi diskon. Wah, ke Jogja. Ada barang murah gak bisa kredit 5 kali. Wah, cepet diambilnya. Siti Aisyah waktu romantisnya sama Nabi panggilannya, ya Aisyah, aku minta air tapi di gelas. Diambil. Begitu selesai dikasih ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Engkau minum lebih dulu. Ini akhlak ya. Ini akhlak seorang istri. Ini harus jadi pelajaran di rumah kita. Yang namanya istri nggak boleh melakukan makan minum di depan suami lebih dulu. Nggak boleh. Nggak
Boleh. Ya, ini kayaknya mesti dibahas nih. Ini model-model di sini sambil ngangkat kaki sambil ngajak, Pak makan nih Pak yuk. Oh bahaya juga nih yang begini nih. Begitu di sini Pak, begitu. Jangan ya, nggak boleh. Yang namanya istri, tuh lihat Siti Aisyah. Tidak ya Rasulullah, engkau dulu minum. Tidak, engkau dulu wahai Aisyah. Diminum sama Siti Aisyah, satu teguk. Sudah ya Rasulullah. Lagi, sampai kali. Lagi, sampai 3 kali. Selesai, sudah ya Rasulullah. Begitu selesai diputar-putar gelasnya Nabi. Siti Aisyah kaget, bingung. Ini kenapa gelas diputar-putar? Apa Nabi jijik minum bekas dirinya? Ya Rasulullah, biar aku ganti gelasnya. Tidak apa-apa ya Aisyah. Kenapa engkau seakan-akan engkau jijik ya Rasulullah? Bukan, aku ingin mencari, aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum dari tempat yang sama, kata Nabi SAW. Romantis nggak begitu? Romantis. Bapak besok begitu Pak. Ibu begitu juga. Bapak lagi ngopi, diambil kopinya, pasti diguyur. Mau ngapain loh? Bu, ini yang namanya perempuan batasannya banyak. Benar demi Allah banyak. Ibu harus tahu. Ini mudah-mudahan ngaji, makanya ngaji sama ulama-ulama ya. Ulama-ulama kita di kampung, di tempat kita ngaji. Pak, hukumnya istri ini seperti ini bagaimana? Hukumnya seperti ini bagaimana? Tanya kepada mereka. Kalau kita bahas sekarang nggak cukup, nggak bakal cukup. Mau dibahas sampai jam 4 loh. Nggak apa-apa. Masih kuat emang? Masih mau dengerin? Nggak ngantuk? Nggak lapar? Masih mau? Gogah. Sampai jam 4 loh, ngoceh dulu kan ya. Yang namanya perempuan itu batasannya banyak. Kalau lagi mau pipis nih. Pipis, tahu pipis? Kali nggak tahu juga. Perempuan mau pipis ninggalin suami kan di atas tidur, tempat tidur ditinggalkan. Masih digotong-gotong, Bib. Mesti izin sama suami. Nggak boleh nyelonong masuk kamar mandi sendiri, nggak boleh. Izin. Ya Bib, urusannya bisa perang dunia keempat dong. Izinnya gimana? Saat dia pipis, lagi mau bangun pipis, ngomong aja, Pak saya pipis dulu ya. Mau bapak dengar mau enggak biarin. Nih malaikat dengar, Allah melihat. Apa kata Nabi? Jika seorang istri meninggalkan kasur tanpa izin dari suaminya, tidak berizin kepada suaminya, maka siap-siap Allah turunkan adab dan laknat dari mulai dia turun tempat tidur sampai kamar mandi sampai kembali lagi ke tempat tidurnya. Ya Allah, Bib, repot amat jadi bini ya. Harus begitu. Kalau lagi tidur balik badan. Ini ceritanya pandang-pandangan nih. Kan lama-lama kencang juga pinggang. Saya mau berbalik dulu, izin Pak, saya madep kanan atau saya madep kiri dulu ya. Izin. Nggak boleh, hati-hati. Dari hal yang kecil ini akan menjadi tumpukan dosa buat kita di yaumil kiamah. Kenapa sih Bib sama suami harus begitu banget? Tahu nggak hadis Nabi? Seandainya saja diperbolehkan seorang hamba untuk sujud kepada hamba yang lain, maka aku wajibkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Begitu derajat tinggi seorang suami. Ibu nggak ada hak meminta sesuatu yang sekiranya urusannya syariat ya, urusan syariat. Pak, sholat Pak, dosa besar seorang istri menyuruh suami sholat. Gak boleh, ingetin. Ya, yang bentar lagi duhurnya habis loh. Ingetin, nyuruh sholat Pak, sholat Pak, nggak boleh, dosa loh. Kenapa? Karena kewajiban seorang suami ngingetin kepada istri. Kalau istri cuma sekedar ingetin, yang bulan udah mau tenggelam tuh, sholat asarnya udah mau habis, ingetin. Itu namanya ngingetin. Merintahin nggak boleh, apalagi sambil megang handphone. Yang ambilin air dong, toyor palanya. Tahu toyor? Kelepak. Nggak boleh ya, nggak boleh. Baik-baik sama suami, baik-baik. Kalau ini sudah terjadi, pasti surga tempatnya. Amin ya rabbal
Beb, jadi saya harus bagaimana sama suami? Yuk kita ambil kesimpulan dari semua kisah yang telah kita sampaikan ilmu di malam ini. Ambil kesimpulan dari kisah di malam ini, ilmu yang bermanfaat. Menjadilah seorang istri yang dibanggakan Allah. Amin ya Rabbal. Ibu taat sama suami yang bangga Allah. Senang. Nabi juga bangga ngelihat umatnya dalam keadaan taat. Semua kan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Emang kita hidup cuma di dunia. Dunia ini fana, fata morgana, dilihat enak, digapai hayo kapan aja iya. Ingat, apalagi kalau rezeki dikasih terus bertubi-tubi dari Allah, terus dikasih rezeki tapi kita nggak beribadah kepada Allah. Jangan bangga kita. Mungkin kita salah satu yang imannya telah ditarik oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Beb, saya nggak ibadah, tapi rezeki saya makmur-makmur aja. Hati-hati nih, ini hati-hati. Bukan kita yang nggak mau ibadah, tapi Allah yang tidak mengizinkan kita untuk sujud kepadanya. Maka dari itu, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Kalau ini sudah ada rasa takut di dalam hati kita kepada Allah, maka semua kehidupan kita akan menjadi suatu kebaikan dan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya sekarang, pengen hidup di dunia senang, di akhirat susah? Pengen di dunia senang, apa di akhirat senang juga? Di dunia senang, di akhirat senang. Itu kan tujuan hidup. Apa kata Nabi di dalam hadis arba'in, hadis terakhir, saat Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, dunia ini kita, Nabi mengatakan kita ini musafir. Suatu saat kita akan kembali ke tempat asal kita, kata Nabi SAW. Kemana asalnya? Di akhirat. Semua akan dipampang oleh Allah bagaimana kehidupan kita di hadapan di dunia ini. Jadilah pandainya sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Saya ada satu kisah. Saya kalau cerita Nabi ini, dada saya kayak digodok Pak Bu, bener-bener. Nabi ini ngasih selamat buat kita ini bukan main, baik bukan main. Tapi kitanya nggak punya otak, kitanya nggak punya pikiran. Kebaikan Nabi kok dibalasnya sama kemaksiatan. Giliran datangnya ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Saat beliau ada di dalam rumah Siti Aisyah, ketemu Siti Aisyah bicara, "Ya Aisyah, adakah engkau mengizinkan aku untuk aku malam ini aku beribadah kepada Allah?" Apa jawaban Siti Aisyah? "Ya Rasulullah, aku adalah manusia yang paling beruntung. Aku seorang wanita yang paling beruntung. Dari masyriq ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, orang berbondong-bondong ingin berdekatan denganmu ya Rasulullah, ingin bersalaman denganmu, ingin bersentuhan denganmu. Tapi aku di malam ini, engkau berada di dalam rumahku, engkau berada di dalam kamarku, engkau berada di atas kasur bersamaku, engkau satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Aku adalah wanita yang paling beruntung. Jika engkau menginginkan malam ini untuk engkau beribadah kepada Allah, silahkan. Silahkan." Dan di saat itu Rasulullah bangkit dari tempat tidurnya, mengambil wudhu lalu salat. Siti Aisyah memandang Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi, saat dimana gerakan-gerakan Nabi, Siti Aisyah terus tak sadar meneteskan air mata. Begitu sampainya Rasulullah SAW dalam keadaan ingin selesai, terdengar kumandang daripada muadzin Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah. Dan di saat itu selesailah malam giliran untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Habis malamnya untuk Nabi berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan wahai kekasihku? Wahai suamiku, apa yang kau lakukan sehingga di dalam setiap gerakanmu entah berapa di dalam rakaatnya, engkau apa yang kau lakukan?" Di dalam satu riwayat Nabi telah melakukan salat tersebut 1000 rakaat. Dan di dalam setiap gerakannya aku memandang ada tangisan di dalamnya, kata Siti Aisyah. Dari mulai takbiratul ihram ada tangisan di dalamnya, mulai rukuknya ada tangisan di dalamnya, saat i'tidal ada tangisan di dalamnya, saat dalam keadaan sujud ada tangisan di dalamnya, sampai salam pun ada tangisan di dalamnya. Apa yang membuatmu selalu menangis ya Rasulullah? Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW?
Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi menangis bersyukur kepada Allah. Kita tahu betul Nabi Muhammad adalah pemegang kunci surganya Allah. Kita tahu betul Allah akan memberikan tempat yang tinggi di hadapannya. Nama yang bersandingan dengan nama Allah. Dari mulai Nabi Allah Adam memandang langit surga, dikatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Nabi sudah ada di langit di atas surga Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bisa kebayang. Nabi aja masih pandai bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita hadirin? Kita ini tiap hari bikin dosa, tiap hari tidak lagi mau dekat kepada Allah, tidak mau lagi kita duduk merenungkan diri apa yang telah kita perbuat di hadapan Allah di atas bumi ini. Ingat, langkah kaki kita akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingat, mata kita akan jadi bertanggung jawab di hadapan Allah. Di dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW tidur di samping Siti Aisyah. Kenapa dari tadi saya mengatakan Siti Aisyah? Karena rawi atau syarah daripada hadis Nabi SAW yang paling banyak ini yang dikeluarkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha waradhaha, karena hidupnya panjang bersama Nabi Muhammad SAW. Saat beliau tidur ada di sampingnya, aku memandang Nabi dalam keadaan membuka matanya. Tatkala aku dalam keadaan tertidur, sejenak aku tertidur, aku bangkit, aku melihat Nabi sudah tidak lagi ada di sampingku. Aku cari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam Masjid Nabawi. Sedang apa Rasulullah? Saat itu dicari, ditunggu, dilihat. Berapa kali, entah berapa kali, sampai ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Kapan engkau istirahat ya Rasulullah? Kapan engkau tertidur? Apa jawaban Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, jika aku tertidur, bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Jika aku tertidur, Rasulullah 23 jam membuka matanya selalu berdekatan dengan Allah. 1 jam dibagi-bagi untuk dia berbicara, untuk dia ngobrol, untuk dia mengajar, untuk dia mandi, untuk dia ambil wudhu. 1 jam dibagi untuk kehidupan Nabi SAW. 23 diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ditanyakan, apa yang kau lakukan sampai kakimu dalam keadaan bengkak? Setiap malam aku harus sujud kepada Allah, menggelar daripada sorbanku ya Aisyah. Untuk apa ya Rasulullah? Tidak lepas 1 malam 1000 rakaat aku sholat taubat kepada Allah. Nabi tidak pernah berbuat dosa. Nabi tidak pernah mau berbuat dosa. Seandainya Nabi berbuat dosa, tidak akan dihitung di dalam dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi 1000 rakaat sholat taubat di hadapan Allah. Siti Aisyah tidak tahan dengan hati yang didengar daripada Nabi SAW. Ya Rasulullah, engkau orang yang maksum, engkau orang yang terbebas, namamu berdampingan dengan nama Allah. Untuk apa engkau sholat taubat begitu banyak jadi dalam bilangannya? Ya Aisyah, aku sholat taubat kepada Allah sebanyak ini. Aku berharap kepada Allah. Aku khawatir umatku di akhir zaman belum sempat bertaubat kepada Allah, sedangkan mereka sudah diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan aku berharap sholat taubatku ini dapat menambal taubat umat-umatku. Kita yang bikin dosa, Nabi yang sholat taubat. Kita yang bikin dosa, Nabi yang beristighfar kepada Allah. Ayyuhal hadirun, tubna ilallah. Taubatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Tidak ada yang abadi di dalam kehidupan ini, melainkan setiap amalan yang kita lakukan, kebaikan atau keburukan, akan dipertanggungjawabkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai malam yang penuh kemuliaan ini, yuk sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di malam ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni lisan yang sudah lama tidak lagi pernah menyebut nama Allah, di malam ini kita sebut nama Allah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh ketawadhuan, dengan penuh rasa takut kepada Allah, agar segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah
Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, malu kami menyebut namamu ya Allah. Tapi sungguh ya Rabb, kami membawa pikulan dosa ke dalam tempat yang penuh mulia ini. Ampuni dosa kami ya Allah. Saat kami meminta kepadamu, kami berharap kepadamu, sedangkan kami jauh daripada ibadah kepadamu ya Allah. Kami sadar kami banyak berbuat dosa. Kami sadar kami banyak lupa kepadamu ya Allah. Kami sadar kami banyak lalai kepadamu ya Allah. Meski kami lupa kepadamu, Kau tak pernah lupa memberikan rezeki kepada kami setiap hari. Meski kami banyak lalai kepadamu, Kau tak pernah lalai memberikan kami kesenangan dan kebahagiaan setiap hari ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Berapa banyak yang di malam ini bermaksiat kepadamu ya Rabb. Engkau kabulkan dengan kemaksiatan mereka yang mereka lakukan, dengan minum-minuman khamar yang mereka lakukan, dengan judi yang mereka lakukan, dengan zina yang mereka lakukan. Engkau kabulkan ya Allah dengan kemaksiatan mereka. Bagaimana kami yang di malam ini menengadahkan tangan kepadamu, memohon ampunanmu, bertaubat kepadamu. Bukankah kami yang lebih berhak Engkau kabulkan ya Allah? Ya Allah, Engkau yang membawa kami ke tempat yang mulia ini. Engkau yang menarik kami ke dalam tempat yang penuh keberkahan ini ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah. Ya Allah, jika Engkau ambil nyawa kami saat ini sebelum Engkau ampuni, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksa daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Kami tidak akan sanggup menerima siksa daripada api neraka-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Unzur ilaina ila rahmah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, berkahi kehidupan kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini adalah cita-cita terbesar kami ya Rabb. Maka kabulkan doa kami ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami.
Jangan kau tumpahkan dosa yang telah kami perbuat daripada di dunia ini, kau berikan kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Angkat penyakit kedua orang tua kami, berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami sadar kami banyak berbuat durhaka, maafkan kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Tidak jarang lisan ini mencaci memaki ibunda dan ayahanda kami. Ya Allah, kami tidak pernah menganggap jeripaya ayahanda kami. Dari pagi sampai malam mencari rezeki untuk menafkahi kami ya Allah. Sedangkan kami selalu menganggap mereka dalam keadaan acuh. Bahkan kami tidak jarang menganggap ayahanda kami adalah musuh terbesar kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Begitu pula ibunda kami dengan lemah lembut menjaga kami saat di dalam kandungan. Apa yang mereka makan daripada ibunda kami adalah darah daging untuk kami. Menjaga, memberikan sentuhan kasih sayangnya kepada kami sampai kami kelahir di dunia ini. Seandainya ibunda kami harus memilih dengan pengorbanannya antara hidup dan mati saat melahirkan kami, dirinya yang mati atau kami yang harus mati, maka ibunda kami pasti akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghardik kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah, dan jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami bersama keluarga kami di dalam syurga-Mu dan juga kedua orang tua kami. Jangan kau jadikan kami adalah fitnah di dunia ini, fitnah di akhirat. Jangan kau jadikan kami sebagai anak yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka-Mu ya Rabb. Izinkan tangan kami ini untuk menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, sehingga kami dapat masukkan mereka ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Rabbi, ila stulil firdaus ya hala wala aqwala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun bin azimi ilas. Wahai Rabbi, sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurga-Mu ya Rabb, karena kami bukan orang yang pandai di dalam beribadah. Kami bukan orang yang pantas masuk ke dalam syurga-Mu ya Rabb. Banyak dosa yang telah kami lakukan di atas bumi-Mu ini ya Rabb. Tapi sungguh ya Rabb, kami takut masuk ke dalam neraka-Mu ya Rabb. Maka dari itu ya Allah, ampuni dosa kami, terima taubat kami jika Engkau tidak mengabulkan. Ilas, jika Engkau tidak mengabulkan taubat kami, Engkau terima, maka sungguh kami adalah manusia yang paling rugi ya Rabb. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, bukan karena nikmat semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah.
Masukkan kami ke dalam syurgamu bersama Sayyiduna Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan mata yang penuh dosa ini untuk memandang wajah Sayyidina Muhammad. Ilas. Ya Allah, jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan kami, mulut kami ini yang penuh dengan dosa untuk meminum telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Rindu rasa hati ini ya Rabb, sesak rasa hati ini penuh kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Maka kabulkan hajat dan doa kami ini ya Rabb. Al-Fatihah bil qabul wa tamkul sulu ila hadratir Rasul bi sirril Fatihah. Nasta'in nahnu salat mustaqim salatal ladzina Amin amin ya rabbal alamin. Hadirinul hadirat rahimakumullah, kita minta pula kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan negeri kita dari orang-orang yang zalim. Allah jauhkan, Allah jaga negeri kita dari orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan mereka yang berniatan untuk menzalimi negeri ini Allah hancurkan dengan seporak-porandanya. Mereka Allah bercerai-beraikan mereka ya Allah. Ya Allah, jangan kau dekatkan mereka kepada negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu pula ya Rabb, jaga para alim ulama kami ya Allah. Selamatkan para alim ulama kami ya Allah. Jauhkan segala fitnah daripada alim ulama kami ya Allah. Wabil khusus Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab, mudah-mudahan Allah jauhkan beliau dari segala bentuk fitnah lahir wa batin. Dan segera Allah pulangkan beliau ke negeri tercinta kami Indonesia ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirinul hadirat rahimakumullah, saya ingin mengijazahkan salawat asyikil. Salawat asyikil ini insyaallah mudah-mudahan bagi keinginan sesiapa pun yang ingin menzalimi kita, Allah jauhkan dari segala bentuk kezaliman yang datangnya kepada diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilin zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilin zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala ali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilin zalimin min zalimin min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi. Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin min zalimin wa akhrijna min baini salimin
ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البألو الشفاعة يا البألو الشفاعة يا البألو الشفاعة كل كربة جدي بكم يا أهل الولاية درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها وعفو عنا يا كريم وعفو عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika ada bahasa yang tidak baik keluar dari lisan Al-Faqir, semua datangnya daripada kebodohan Al-Faqir. Jika ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.